Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar para pelajar hebat Indonesia? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang teks sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Yang dimaksud dengan teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, strukturnya terbagi menjadi orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, isinya berupa fakta. Strukturnya meliputi 1. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak, terserah dari penulis cerita itu sendiri. Yang berikut kaidah kebahasaan. Ada pronomina kata ganti, ada frase adverbial, ada verba material, ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Dan yang kelima adalah afiksasi. Afiksasi ini terbagi menjadi 4. Ada prefix, ya, itu terdiri dari ber, ya, per, pe, ya. Kemudian yang kedua adalah infix atau sisipan. Ini merupakan bagian yang terdiri dari di dalam bentuk dasar. Contoh ada el, er, em, dan in, ya. Dan yang ketiga ada sufiks atau akhiran yang diletakkan di belakang kata dasar seperti akhiran an, kan, i, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah konflik. Konflik ini merupakan gabungan dari 2 unsur, ada yang awalan dan akhiran, per, an, berkan, dan sebagainya. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, yang berikutnya adalah jenis-jenis teks sejarah. Ini ada 5. Ada novel, ada cerpen, ada legenda, ada roman, dan ada sejarah fiksi. Novel itu merupakan fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Yang kedua, cerpen. Cerpen ini lebih singkat daripada novel, ya. Hanya merupakan pengalaman hidup sebagian, ya, pengalaman hidup saja. Dan yang ketiga adalah legenda. Legenda itu adalah cerita rakyat, atau pada waktu SMP disebut dengan cerita rakyat setempat, ya. Yang keempat adalah roman. Roman ini lebih luas daripada novel dan cerpen.
dia umumnya adalah melukiskan ini gambaran situasi yang terjadi pada masa itu ya, dan juga kebanyakan bercerita tentang percintaan. Kemudian yang kelima adalah sejarah fiksi. Ya, sejarah fiksi itu ada 4 macam, ada biografi, ada autobiografi, ada cerita perjalanan, ada catatan sejarah. Oke. Perbedaan antara sejarah fiksi, cerita sejarah fiksi dan cerita sejarah non fiksi. Kalau fiksi itu berupa hayalan ya. Kemudian kehidupannya batin seorang, ini pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang. Sedangkan sejarah non fiksi ini fakta yang objektif, gambaran kehidupan di tokoh lebih lengkap berdasarkan fakta, menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Contoh di sini cerita sejarah tentang aplikasi ya. Oke, anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, tentu kalian tahu tentang Instagram ya. Apa itu Instagram? Kita lihat di sini yang pertama orientasi ya. Instagram itu adalah berupa jejaring sosial ya, yang di sini bisa digunakan ya untuk melakukan kegiatan foto, mengambil foto, mengirim foto ya. Ini berasal dari kata insa dan kata gram. Insa itu artinya insan, artinya adalah cepat ya, instan. Sedangkan gram itu artinya telegram, berasal dari kata telegram, mengirimkan foto dengan cara yang cepat ya. Berikut ya, ini kalau dilihat dari urutan peristiwa, ini sejarah tentang bagaimana Instagram itu diciptakan. Ini berawal pada tahun 2010. Ini sebuah perusahaan startup. Ini pertama itu dikembangkan dengan menggunakan telepon genggam atau handphone saja. Namun pada akhirnya ini Burn ya, ini memiliki fokus yang tetap banyak di dalam HTML5 ya. Ini yang bergerak ya. Jadi kedua ini CEO ya, Kevin Systrom dan Mike Kringer, ini memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Nah, setelah 1 minggu mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burn, yaitu, namun di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Berikutnya, versi Burn ini yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan hanya di iPhone saja. Namun isinya terlalu banyak fitur-fitur yang sangat sulit untuk diaplikasikan. Akhirnya Kevin Systrom dan Mike Kringer ini mengurangi fitur-fitur yang ada dan memulai lagi dari awal. Nah, mereka akhirnya hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itu pada akhirnya menjadilah sebuah Instagram. Pada tanggal 9 April 2012 diumumkan bahwa Instagram itu akan diambil alih oleh Facebook, hampir senilai $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Bayangkan ya, uang $1 miliar AS. Oke, berikut. Nah, sekarang tuh banyak yang namanya anak-anak muda yang senang kepada akun Instagram, dikarenakan karena semakin populer aplikasi ini. Dengan Instagram kita melihat aktivitas teman-teman yang kita lihat melalui foto-foto dan video, dan juga dapat menarik ya. Itu adalah bagian dari reorientasi. Oke ya, anak-anakku, yang berikut adalah sejarah autobiografi ya. Ini kita tahu bahwa autobiografi itu adalah sebuah cerita
yang menceritakan tentang pengalaman hidup seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ini cerita tentang Lukin Nur Afika, ya. Ini bagaimana dia membuat atau melakukan perjalanan hidupnya dari mulai lahirnya, ya, 3 Maret 1998, kemudian juga sampai dia menyelesaikan pendidikan mulai dari TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, ya. Bahkan juga dia melanjutkan pendidikan, ya. Oke, ini dari awal sampai akhir itu ada yang namanya perjalanan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi. Ini merupakan kesimpulan bahwa pada masa TK, SD, SMP sampai dengan SMA, Lucky ini banyak kenangan bersama teman-teman, ya. Oke, itu ya 2 contoh untuk materi kita. Dan sekarang silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Demikian anak-anakku pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.